Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mari kita manfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita hadir di majelis taklim sebatas hanya mendapat pahala saja. Ya, jangan sampai kita hadir di majelis ilmu hanya mendapat pahala saja. Harus mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Harus mendapatkan sesuatu yang menjadi sumbernya semua pahala. Jadi bukan cuma pahala ngaji saja, tapi mendapat sumbernya dari semua pahala. Nah, sumber dari semua pahala itu apa? Yang pertama, ilmu nafi'. Ilmu ini bermanfaat. Ini ilmu ini bermanfaat. Kalau ilmu yang kita dapat itu bermanfaat, maka ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi sumber semua pahala. Kenapa demikian? Sebab ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan khasyatullah. Ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan apa? Khasyatullah. Nah, itu melahirkan rasa takut kepada Allah.
Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada dosa. Itu ciri, tanda-tanda ilmu itu bermanfaat. Apa tandanya? Melahirkan rasa takut kepada Allah. Melahirkan rasa takut kepada Allah. Monggo dirasakan. Jadi orang dikatakan berilmu, orang itu dikatakan berilmu itu kalau sudah punya rasa takut ini. Walaupun kita hafal dalil banyak, hafal Quran bahkan kalau perlu, hafal hadis-hadis, hafal dalil-dalil, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada dosa, maka orang tersebut belum dikatakan berilmu. Ilmunya nol, yang ada di hatinya nggak ada. Ya, makanya monggo dirasa nih. Selama kita ikut kajian-kajian, kita hadir kajian-kajian, dengar kajian kita datang, dengar kajian kita hadir, itu kebaikan. Namun pertanyaannya, selama kita ikut kajian-kajian ini, sudahkah menghasilkan rasa takut kepada Allah? Rasa takut kepada dosa, sudahkah punya rasa takut itu? Kalau belum, ya kita ngaji dengan ustadz siapa saja, dengan siapa saja, maka tidak dikatakan kita orang berilmu. Dan ilmu yang kita peroleh belum dikatakan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, apa kata beliau? Rasul ilm khasyatullah. Puncaknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kenapa rasa takut kepada Allah itu kok dijadikan standar? Bahwa itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kalau panjenengan baca kisah para ulama, kalau kita baca kisah para ulama, semakin ulama itu ilmunya semakin tinggi, ilmunya semakin luas, ilmunya semakin dalam. Kalau ngomong sembrono apa kan? Semakin apa? Hati-hati. Kenapa kok sangat hati-hati? Karena takut sama Allah. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah itu tidak menjadikan dia ceplas-ceplos ngomong itu. Yes, ayo dipikir mana. Awak dhewe termasuk hati-hati apa ceplas-ceplos? Ceplas-ceplos. Tuh tak sudah ngaji ini turun nyentuh ke hati. Wis nggak bisa dipungkiri sudah. Mau dipungkiri gimana? Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dalam rasa takutnya kepada Allah, itu semakin hati-hati. Dipertimbangkan matang kalau ngomong. Karena konsekuensinya dua. Setiap huruf yang keluar itu ada 3 kemungkinan. Setiap huruf yang keluar itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dicatat sebagai pahala. Kalau huruf yang keluar itu termasuk kata-kata yang baik, dicatat pahala. Yang kedua kemungkinan dicatat dosa, huruf yang keluar.
kata-kata yang keluar, kalimat yang keluar itu bisa menambah pundi-pundi dosa kita kalau yang diucapkan itu dilarang oleh Allah. Kalimat faksa, kalimat keji, kalimat fasik itu kan nggak boleh. Paham ya? Termasuk ngomong-ngomong yang kotor, miso, itu kan jelek. Mencela, menghujat nggak boleh. Ya. Coba kalau pas bapak-bapak, ibu-ibu berantem, suami istri, keluar celaan nggak? Keluar, hebat. Kendel termasuk kolam bersama ini. Kenapa? Gak ngerti dosa. Sampai pikir aman, jenengan puas. Setan yang seneng itu. Aja dibaleni. Bukan cuma itu saja, Pak. Itu bisa menghancurkan amal-amal soleh panjenengan dengan saya. Dan menunjukkan tidak beradab kepada Allah. Banyak itu nanti efeknya. Itu dari sisi kata sudah bisa dilihat siapa orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Maka ciri-ciri para thalabul ilmu, santri-santri yang ilmunya manfaat, tidak banyak ngomong. Itu cirinya. Nah kalau Mbak Samen itu paling ahli komentar. Nah, komen seneng banget itu komen. Padahal itu ciri-ciri ilmunya nggak nyentuh ke hati. Orang yang ngaji ilmunya ngeresep ke dalam hati itu qalil minal kalam, sedikit pembicaraan, nggak banyak bicara, nggak banyak. Itu ciri-ciri santri ilmunya nyentuh ke hati, nggak banyak komen. Itu terbukti Pak, kalau kita punya grup, nah itu kelihatan banget santri yang berilmu dengan tidak. Lalu di grup itu ada ustaz kok sampai dalil lingkungan itu. Itu menunjukkan apa? Satu, nggak tahu diri dia. Coba kalau di majelis begini terus ada orang diskusi, terus sampai dalil, padahal di situ ada mana adabnya? Mana adabnya? Nah, lupa. Di grup ada yang begitu nggak? Antum punya grup betul? Nggak punya? Banyak sekali. Coba perhatikan. Di situ ada ustadz senior kita, lalu kita dalil di situ. Mana ada? Mana ada? Makanya para sahabat dulu, coba kita lihat ini. Dari sini kelihatan banget. Kalau sahabat kumpul-kumpul terus ada orang bertanya tentang agama, sahabat itu royoan tidak jawab. Dia sangat senang kalau dijawab sahabat yang lain. Nah kalau kita kan disi-disian jawab. Betul apa enggak? Padahal ilmu kita masih sangat terbatas, tapi begitu berani kita berfatwa. Menunjukkan apa? Menunjukkan qillatul khasyah, tipisnya rasa takut kepada Allah. Gampang sekali berfatwa, menunjukkan tipisnya rasa takut kepada Allah. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Makanya kan salah satu doa Nabi apa Pak? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin apa? La adri. Jiwa yang tidak pernah puas.
wa min nafsin la tasba wa min dakwatin la yustajabula. Nabi berlindung dari 4 musibah. Nabi berlindung dari apa? 4 musibah. 1, Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yansa', dari hati yang tidak khusyuk. Nah, ini memberikan sebuah gambaran ilmu yang tidak bermanfaat menjadikan hati tidak bisa khusyuk. Tuh kan ketahuan di sini. Makanya wong niku nek karo wedi karo dosa, ndudono ilmu nek gak ngresep nang ati. Nah, tanda-tandanya di situ. Makanya inilah yang harus kita harapkan. Bukan sekedar dapat pahala, tapi harus dapat sumbernya pahala itu. Ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama, sumber dari semua pahala. Yang kedua apa Pak? Taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Kenapa? Hidayah itu kalau sudah nyentuh ke hati, maka orang tersebut berambisi untuk melakukan semua kebaikan. Ya, kalau hidayah sudah nyentuh ke dalam hati, orang itu akan berambisi untuk mendapat semua kebaikan. Kepingin dia borong semua kebaikan. Karena hidayah sudah nyentuh ke hati, apa yang gak diberikan coba? Kebaikan apa yang gak akan dilakukan? Coba ayo. Ngapunten, bapak-bapak setelah ngaji sunnah berani gak sholat jamaah di masjid? Berani. Setelah ngaji sunnah berani gak sholat jamaah di masjid? Gak ada udzur? Gak berani. Sing wani bagi kendel. Jenengan gak ada udzur, gak sholat jamaah di masjid, itu luar biasa hebatnya. Kenapa? 1, jenengan telah mendapatkan predikat munafik terang-terangan. Oh, ngono loh. Munafik apa? Terang-terangan. Terang-terangan jadi munafik. Itu kalau orang laki-laki gak datang sholat jamaah di masjid padahal tidak ada udzur. Itu munafik terang-terangan. Masya Allah. Orang yang sudah ngerti gak berani. Kenapa? Dia dosa. Walaupun dia sholat di rumah sah, tapi dia tetap berdosa. Dosanya di mana? Dia bermaksiat kepada Allah. Maksiatnya di mana? Sekarang begini. Kalau bapak-bapak panggil istri, istri dengar kalau dipanggil, tapi nggak datang kepada suami. Istri seperti ini memuliakan suami atau merendahkan suami? Merendahkan suami. Kalau bapak-bapak jadi majikan manggil karyawan, karyawan ngerti kalau dipanggil, tapi nggak mau datang. Karyawan ini memuliakan majikan atau meremehkan majikan? Meremehkan. Kalau Anda jadi guru manggil murid, murid ngerti kalau dipanggil guru, tapi nggak mau datang. Memuliakan guru atau menghina guru? Menghina guru. Kalau Anda anggota TNI, komandan manggil bawahan, nggak datang, tempeling, Pak. Bener apa Anda? Itu baru kita antar manusia. Ini Allah yang menciptakan kita. Ini Allah yang memberikan rezeki kepada Anda, yang menghidupkan Anda, yang mematikan Anda, manggil Anda, nggak datang, memuliakan Allah atau menghina Allah. Itu kita lakukan ketika dengar adzan, nggak mau datang.
Sudah dengar, gak ada udur kecuali kalau ada udur. Coba lihat gerakan ilmu yang menggerakkan orang, gak mau, gak datang, Pak. Karena takut kepada Allah. Sholatnya sah, sholat di rumah, tapi tetap dia berdosa. Dosanya di mana tadi? Dia meremehkan panggilan Allah. Loh, siapa kita? Gak direken panggilan Allah. Coba kalau jenengan punya karyawan, jenengan panggil gak ngereken panggilan Anda, diapakan? Hebat. Untung kita gak dipecat sebagai hamba ini. Na'udzubillah. Ayo perhatikan, berapa kali kita bermaksiat kepada Allah melalui meninggalkan sholat jamaah ini. Masih berani nggak sholat jamaah kalau nggak ada udzur? Berani. Lu berani? Sholat berjamaah harus kita sholat berjamaah. Hati-hati. Ayo, kalau nggak ada udzur berani nggak jamaah? Nggak berani. Itu loh, lihat ilmu yang sudah menyentuh ke hati menimbulkan rasa takut. Nggak berani dia nggak jamaah. Rasa takutnya itu yang mendorong orang. Punya kemampuan kurban, gak berkurban, gak berani. Harus berkurban. Kenapa diancam oleh Nabi SAW? Gak boleh deket-deket dengan tempat sholat. Orang mampu berkurban, gak berkurban. Apa kata Nabi? Wala taqrab, jangan deket-deket dengan sholat ini. Gak boleh mendekat tempat sholat di lapangan, gak boleh mendekat. Itu belum lagi ancaman yang lain. Nah, rasa takut itulah yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Para ibu-ibu berani membantah suami ketika suami menyuruh sesuatu yang baik. Kartu merah. Kenapa? Rasa takut itu menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu karena takut kepada dosa. Nah, kalau kita berani dengan dosa, coba renungkan, memang benar kita nekat berani berhadapan dengan Allah. Lalu kita katakan, aku gak takut dengan siksamu ya Allah, tulis itu. Gak berani kita demikian. Begitu juga orang tua, begitu juga seorang anak. Gak mungkin melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah ketika ilmu sudah nyentuh ke dalam hati. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini materi yang akan kita bahas menindaklanjuti pembahasan materi kita pada bulan yang lalu. Bulan yang lalu kita membahas tentang apa? Musibah yang melanda. Ini kajian pengajian ini. Musibah buruk yang melanda jiwa. Apa? Musibah buruk yang Nah, melanda itu jiwa. membahas tentang apa kemarin? Musibah menimpa. Musibah buruk yang melanda jiwa itu apa? Bahas tentang apa? Tanda-tanda kerasnya hati. Tanda-tanda kerasnya hati. Nah, sekarang dengan memohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah melapangkan hati kita agar bisa meresap ke dalam jiwa kita. Amin. Kita akan bersama-sama mempelajari tentang dampak buruk dari kerasnya hati. Kalau bulan yang lalu tentang tanda-tanda kerasnya hati, lah sekarang dampak buruknya apa? Kalau ada orang punya hati yang keras,
itu dampaknya apa? Bahayanya apa? Berkata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Fawaidul Fawaid, beliau mengatakan maduriba abdun bi'uqubatin a'dhamu min qaswatil qalbi wa ba'ti anillah. Allah ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada siksaan, tidak ada azab yang lebih besar yang diberikan Allah kepada hamba. Tidak ada siksaan, tidak ada azab yang lebih besar yang diberikan Allah kepada hamba min qaswatil qalbi wa ba'di anillah, dibandingkan dengan kerasnya hati dan jauhnya hamba tersebut dari Allah. Ini tidak ada siksaan yang lebih besar yang diberikan Allah kepada hamba dibandingkan dengan kerasnya hati dan jauhnya hamba itu dari Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya siksaan terburuk, azab terberat yang diberikan Allah kepada hamba apabila hamba itu diberi siksaan dua macam. Apabila hamba itu diberi siksaan berapa? Dua macam. Berarti hamba itu diberi siksaan terburuk. Allah. Jadi kalau ada orang diberi azab oleh Allah dengan dua macam ini, dia diazab dengan azab yang sangat mengerikan. Apa dua siksaan itu? Pertama, qaswatul qalb, hati yang keras. Jadi hati yang keras itu merupakan apa? Siksaan dari Allah. Siksaan terburuk dari Allah. Yang kedua apa? Jauhkan. Wa ba'da anillah, dijauhkan oleh Allah darinya, diusir oleh Allah dari sisinya. Makanya jangan lihat setan, iblis itu menjadi makhluk terkutuk dan terlaknat. Kenapa? Karena diusir oleh Allah dari sisinya. Allah, ini yang paling mengerikan ini. Maka dari itu, kalau kita sudah ngerti, sudah memahami begini, bahwa siksaan terburuk yang Allah berikan kepada hamba itu bentuknya apa? Dua. Kerasnya hati dan jauhnya seseorang itu dari Allah. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan, ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Ini mengerikan, Pak, mengerikan sekali. Nauzubillah. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Amin. Dari musibah ini. Musibah ini, Masya Allah.
Nah sekarang apa saja di antara dampak buruknya ini? Yang pertama, dampak buruk dari kerasnya hati adalah melahirkan perbuatan fasik. Orang yang hatinya keras melahirkan perbuatan apa? Fasik. Fasik. Jadi orang fasik nanti. Nah ini harus dihindari ya. Terus betul-betul berdoa kepada Allah. Termasuk saya, termasuk Ustaz, gak jamin Ustaz itu seneng ceramah, ning durung mesti seneng diceramahi. Seneng memberi nasihat belum tentu mau mendapat nasihat. Kalau ada Ustaz diberi nasihat gak mau, termasuk keras hatinya, dan dia termasuk orang yang fasik. Ya, mana ayatnya? Kita buka surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid. Surat 57 ayat 16. Surat 57 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Masya Allah, itu akibat dari hati yang keras. Summa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Setelah mereka meninggalkan nasihat, setelah mereka menolak nasihat, summa qasat qulubuhum, hati mereka menjadi, karena hati mereka menjadi keras, wa katsirun minhum fasikun, kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Melakukan perbuatan. Yakhruju minat ta'ah. Yakhruju minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud fasik niku napa? Keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Ini ngeri Pak. Pun itu yang pertama, menjadi orang fasik yang kemudian keluar dari ketaatan. Kenapa? Hatinya menolak kebenaran itu. Tidak bisa taat kepada Allah, membangkang,
Jadi kan lihat, orang yang hatinya keras itu sering nerima nasihat atau bantah? Bantah. Keluar dari ketaatan. Sementara yang namanya hidayah itu lahirnya dari nasihat. Lah nek ana wong gak seneng dinasehati, lu kepingin dadi apa? Ngoten. Makanya para nabi diutus, kitab-kitab diturunkan, rasul-rasul didatangkan, itu untuk memberi nasihat. Tujuannya ini supaya kita terbimbing. Beto, Pak. Orang mau dengar nasihat dengan tidak itu beda. Jadi manfaat nasihat itu disyariatkan, itu faedahnya sangat besar sekali. Sampai Masya Allah, sampai. Ya, kalau pembinaan tarbiyah nasihat itu disampaikan kepada binatang, itu menghasilkan binatang-binatang yang menakjubkan loh. Saya pernah nganterin anak saya dan sekolah saya napa niku tamasya ya, rihlah di Taman Safari sana. Dan saya tidak mau kembali lagi tamasya ke sana. Nah, kenapa? Karena saya yang ditonton binatang, bukan saya yang nonton binatang. Paham ya? Hah? Kalau kita ke kebun bin, iku sing dikerangkeng jelas kewane, kita yang bebas. Itu kalau di Taman Safari kita yang dikerangkeng. Sing bebas sinten? Kewane. Nah, sing ditonton sinten? Kula. Kita datang ke kandang harimau, harimau nonton kita. Saya guyoni teman-teman, wis menini rekreasi aja rene maneh, aku terhina. Nah, aku langsung dadi tontonan kewan-kewan sing bebas awak dhewe sing dikerangke. Nah, pada saat masuk ke kolam renangnya ikan apa? Lumba-lumba. Masya Allah, menakjubkan. Itu buah dari nasihat yang disampaikan. Tarbiyah, pembinaan, menghasilkan pribadi-pribadi binatang yang menakjubkan dibanding yang lainnya. Itu binatang-binatang yang istimewa dibanding binatang-binatang. Kenapa? Karena terdidik. Itu nilainya sangat mahal. Binatang panjenengan, ya binatang diajari lalu nerima pengajaran, menghasilkan pribadi-pribadi yang menakjubkan. Jangan bayangkan, pernah nonton midi monyet yang keliling itu? Pernah lihat? Jangan gak kagum begitu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Saya saat melihat ikan lumba-lumba diseruit, dikode, ngerti karepe kudu mencolot, kudu mlebokno bal, kudu seluruh, kudu mlaku bater, ngerti karepe komando, itu nangis tadi. Nangis saya. Orang tepuk-tepuk saya nggak bisa tepuk-tepuk. Kenapa? Itu tanda-tanda kebesaran Allah, betapa dahsyatnya nasihat itu ketika disentuhkan ke dalam hati. Iku kewan loh. Makanya kalau saya lihat monyet itu bukan melihat lucunya, lihat nganutnya itu loh Pak. Coba lihat, rata-rata yang muter-muter di sini punya midi monyet itu orang sini atau orang luar? Orang luar kota. Kita datang kemari dalam rangka apa? Mencari melalui apa? Monyetnya. Sehingga dengan monyet yang terdidik ini menghasilkan uang. Untuk apa? Ngingoni anaknya sing gak kena ditoto. Gimana? Jadi monyet sing duwe-duwe, anaknya sing bagian
ngentekno duit. Ini kalau monyetnya mati, orang ini nyesel kok gak anaknya sing mati. Ibu Biba bisa bayangkan peristiwa ini. Fasik, keluar dari ketaatan. Naudzubillah. Itu karena akibat kerasnya hati. Yang pertama. Yang kedua akan melahirkan kesombongan. Akan melahirkan kesombongan. Melahirkan sifat congkak. Melahirkan sifat congkak. Dan kalau sudah melahirkan sifat sombong, melahirkan sifat congkak, maka dia akan dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Dan makhluk-makhluk yang lain pun akan ikut membencinya. Coba, kalau di tengah-tengah warga kita ada orang yang congkak, kalau di tengah-tengah kita ada warga yang sombong, kemudian meninggal dunia, orang sedih apa senang? Senang banget. Ya Allah. Maka sifat congkak itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Luqman. Surat Luqman di ayat 18. Surat Luqman ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini congkak, angkuh, gandengannya sifatnya hati yang bagaimana? Hati yang keras. Bahkan hati yang keras itu menghasilkan sifat sombong, melahirkan sifat congkak. Nah, kalau sudah melahirkan sifat sombong dan congkak, itu dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbu. Allah tidak suka, Allah tidak mencintai. Berarti artinya apa? Allah benci setiap orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Yang kedua, yang ketiga, orang yang keras hatinya terhalang mendapat hidayah. Alhamdulillah, terusir dari hidayah. Ini ngeri, Pak. Kenapa? Karena hati yang keras itu sulit ditembus oleh nasihat. Seperti tanah yang keras lagi licin, kena air hujan, gimana? Hanya lewat, tidak bisa tembus. Air hujan jatuh langsung mengalir, nggak membekas. Jangankan gresek, tinggal itu endak, Pak, nggak membekas sama sekali, Mas ya. Orang-orang seperti ini, na'udzubillah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat
74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Insyaallah. Jadi orang yang hatinya keras itu lebih buruk dari kerasnya batu, Pak. Ngeri, Pak. Ya, sangat ngeri. Sementara Allah jelaskan batu-batu yang sangat keras itu ada kalanya kalau di sungai-sungai mengeluarkan mata air. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Orang yang hatinya lembut itu mudah menangis karena Allah Ta'ala. Mudah menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang tergelincir jatuh dari puncak menuju lereng karena takut kepada Allah. Itu batu. Waktu saya mempelajari tafsir tentang Nabi Yunus tenggelam itu, dibawa ke dasar lautan oleh ikan itu. Jadi waktu Nabi Yunus dibawa ikan ke dasar lautan, di dalam perut ikan itu dia mendengar kerikil-kerikil yang ada di dasar laut itu sedang bertasbih kepada Allah. Itu yang membangun inspirasi kepada Nabi Yunus. Aku juga akan bertasbih sebagaimana kerikil-kerikil itu bertasbih kepada Allah. Makanya keluar kalimat gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih keluar dari lisannya Nabi Yunus. Itu mendengar kerikil-kerikil bebatuan di dasar lautan itu bertasbih kepada Allah. Lah hati yang keras sulit mengucapkan tasbih. Isoe miso. Makanya ono kiai tukang miso itu kiai yang hatinya jauh dari khusyuk, dan dia bukan orang alim, dan tidak boleh diambil ilmunya orang seperti ini. Miso niku akhlak jelek, masuk di dalam bab adab, disebut su'ul adab, seburuk-buruk adab. Loh kok malah belani keburukannya, dolek dalil. Saya miso-miso itu untuk menjaga kearifan lokal. Muniku sampean PL mune, yo gak manfaat. Wong dia bukan alim dia. Coba kalau jenengan punya putu misuan, sampean seneng apa sumpah? Mestinya bahagia. Alhamdulillah anakku menghidupkan kearifan lokal. Itu viral. Saat ini wong niku sekarang delok ilmu, Pak, delok viral. Akhirnya gak dikai ilmu, dikai pisuan-pisuan niku. Keluar kalimat-kalimat tasbih, kalimat istighfar. Lah orang yang hatinya keras gak mungkin keluar kata-kata seperti itu kecuali kata-kata keji.
Coba jenengan mengingatkan anak. Nek anak iku atine keras, yang keluar apa? Ngeyel. Gimana? Makanya kakek delok Shinchan. Oh iku anak durhaka kok ditonton. Nah menem-menem laku ning ibuke, rok ibuke dilingkat, lah kurang ajar ta ngono kuwi. Dulu saya sedikit lucu, tapi kurang ajar ternyata. Coba jenengan lihat itu. Terhalang dari hidayah. Apa yang menyebabkan terhalang dari hidayah ini? Membantah. Makanya orang Yahudi disebutkan di ayat ini. Ini kan kisah tentang orang Yahudi, umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Setelah melalui, jenengan lihat, ya Allah, keras hati ini ngoten. Ono endole alasan cek nolak perintah, dole alasan. Nauzubillah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselaujaukan oleh Allah dari sifat itu. Amin. Dan semoga keluarga kita pun diselamatkan oleh Allah dari sifat ini. Buruk Pak, buruk. Coba jenengan lihat, ketika diperintahkan oleh Allah, ya, nuntut Nabi Musa. Hai Musa, tanya kepada Tuhanmu, bagaimana menangani kasus pembunuhan ini? Tanya kepada Tuhan. Datang Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta petunjuk harus bagaimana. Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa untuk mencari lembu wanita. Kok lembu wanita? Iya benar ya. Sapi betina. Kok wanita? Yang penting jangan sampai sambu ahwat gitu ya. Datang wahyu dari Allah, cari sapi betina. Disampaikan cari sapi betina. Kalau hari itu cari sapi betina, ketemu diambil disembelih, selesai Pak. Karena dasarnya hati orang yang keras nanya, hai Musa, sapi betina ini yang kayak apa? Umurnya berapa? Yang muda apa yang tua? Coba deh tanyain sama Tuhanmu dulu, nanti keliru kita ngambil. Maka datang Nabi Musa menghadap Allah dan berdoa, ya Allah tunjukkan kepadaku sapi betina yang disembelih ini tua atau yang muda. Turun wahyu kepada Nabi Musa, yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda. Datang sampaikan. Setelah disampaikan kepada orang Bani Israel, apa jawabnya? Nah ini sapi yang bagaimana? Sapi yang khusus atau boleh yang dipakai untuk membaca itu? Tanya kepada Tuhanmu. Bayangin Mbak ini. Wis tane dasare wong atine keras, ku kapak no angel sudah. Gimana coba menghadapi begini Pak? Datang Nabi Musa berdoa kepada, ya Allah, ini yang khusus, yang nganggur atau yang boleh dipakai baca untuk disembelih. Akhirnya dipilihkan yang tidak dipakai baca. Dolek angel Pak akhirnya. Gimana membuat? Karena rata-rata sapi itu dipakai baca. Cari kemana-mana. Setelah dapat disuguhkan ini yang umurnya cukup, yang nggak pakai baca. Warnanya apa? Tanya warna. Astagfirullah. Tuh jenengan lihat tuh. Ngeyel. Orang yang keras hatinya ngeyel. Orang seperti ini hidupnya sengsara, orang seperti ini. Wallahi sengsara. Kenapa? Karena banyak yang gak cocok di hatinya. Itu satu paket. Kalau kita belajar psikologis, orang seperti ini gampang sesek Pak.
gak cocok, emosi gak cocok, ngamuk gak cocok, mangkel gak cocok, makanya gampang sesek. Makanya dadarannya rata-rata orang seperti dadanya tipis-tipis gitu. Kalau politik las lu sih. Wah, sengsara, hidup orang seperti ini sengsara, nggak ada kebahagiaan orang seperti ini. Hidupnya dalam pandangannya dipenuhi dengan kebencian. Sampeyan tinggal ditunggu di mana sing cocok urip kebulunge tadi. Makanya kalau di tengah masyarakat ada orang yang seperti ini, kumpul-kumpulannya nek keliru gak ono sing gelem ngilingne. Elingno tanggamu moh bisa awakmu ae. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kenapa? Karena sering keliru, salah paham. Makanya repot. Makanya kalau ngerem ya orang-orang seperti ini kudu dikeramasi bareng-bareng. Wah, kadang-kadang demi Allah Pak, menyengsarakan. Dia sengsara dan dia menyengsarakan orang lain. Dia sengsara dan dia menyengsarakan orang lain. Dampak buruk. Ayo hati-hati. Oh, itu yang keberapa tadi? 3. Terhalang dari hidayah. Dan ini sudah cukup mengerikan. Nek mau niku terusir dari hidayah, kebaikan apa yang akan diharapkan? Makanya nanti kalau kita punya tetangga yang satu keras hatinya, yang satu lembut, kemudian yang lembut ini meninggal dunia, sampean kok ngomong sing aneh-aneh, malaikat gak keliru bae. Iya. Ada satu keluarga, 3 bersaudara, kakak, adik-adik. Saudara yang kedua ini saudara yang paling ngerti orang tuanya, paling taat dengan orang tuanya, dan paling baik akhlaknya dengan tetangga kanan kirinya. Nah, anak yang pertama ini yang paling buruk akhlaknya, durhaka sama orang tuanya sampai tidak karu-karuan kedurhakannya. Qadarullah, Allah wafatkan anak yang nomor 2 ini. Apa komentar tetangganya? Apa komentar tetangganya? Ya Allah, kok gak iku sing mati? Kasih nomor. Demi Allah terjadi betul itu. Karena keberadaan orang yang keras hatinya gak disukai di mata manusia, apalagi di mata Allah. Sangat dibenci di dalam surat Luqman tadi. Ditambah lagi poin ini, orang yang keras hatinya mamnun anil hidayah, terhalang untuk mendapat hidayah karena saking kerasnya hatinya. Makanya satu saat saya pernah diundang di Surabaya, pengajian wali murid sekolah Islam terkenal di Surabaya. Satu hari sebelum pengajian, panitia telepon saya, Ustadz, saya perwakilan ibu-ibu wali murid yang besok Ustadz isi ingat kajian. Iya Ibu, wonten apa mengingatkan besok jadwalnya jam 9 mulainya. Oke. Terus ada satu lagi Ustadz, ini mungkin penting bagi Ustadz supaya besok nggak kaget. Loh itu gak enak pikiran saya. Ada apa Bu? Ngapunten Ustadz, kebiasaan ibu-ibu wali murid sini itu kalau pengajian baru dapat separuh sudah podo minta izin. Loh, masa begitu? Iya. Apa setiap pengajian begitu? Iya. Selain pengajian ada acara apa saja kegiatan ibu-ibu wali murid? Ada arisan kadang-kadang. Apa kalau arisan juga setengah mainan begitu? Enggak. Kalau arisan sampai selesai enggak pulang-pulang. Oh gitu, geng-geng. Besok berangkat itu sudah stres duluan. Bayangkan apa? Izin. Oh, orang ngaji tuh izin. Akhirnya waktu mukotimah saya sampaikan, ibu-ibu yang
dimuliakan Allah, orang itu kalau nggak seneng dengar nasihat, orang kalau nggak seneng dengar nasihat, jangan pernah mimpi jadi orang baik. Paham ya? Termasuk kalau nggak sampean. Gak seneng ngrungokno nasihat, jangan mimpi jadi orang baik. Kunci. Kenapa? Karena kebaikan karakter itu berangkat dari menerima nasihat. Coba jenengan punya putri dinasihati nganut nggih ayah matur suwun, nangis, ngapunten ayah, mohon maaf kalau saya salah, kalau putri saya mau dimaafkan. Kalau jenengan lihat putri begini gimana? Rasanya gimana? Kalau jenengan punya putri dinasihat, aku tuh wes gede, aku sudah besar, gak usah dinasihat, aku udah ngerti. Rasanya gimana? Allah. Bon. Itu dampak yang keberapa? 3. Yang ketiga. Terusir dari hidayah. Yang keempat, orang-orang yang keras hatinya tidak bisa mengambil manfaat Al-Quran. Insya Allah, tidak bisa mengambil manfaat Al-Quran. Sehingga ada kalanya banyak orang yang taklim tapi nggak berubah-berubah sifat. Itu kemungkinannya hatinya keras. La tata'atharul Quran. Al-Quran yang dibacakan nggak berpengaruh kepadanya, nggak ngefek kepadanya. Ini bahaya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man la yasfihil Quran, orang yang tidak bisa sembuh karakternya, orang yang tidak bisa berubah sifatnya dengan obat Al-Quran. Artinya apa? Orang sudah disampaikan ayat-ayat Al-Quran, sudah dibacakan syariat Allah, sudah diterangkan tentang larangan dan perintah, gak berubah. Acep. Kalau ada orang seperti ini, apa kata Imam Ibnu Qayyim? La yashbahullahu anhu abadan. Orang yang tidak sembuh dengan Al-Quran, kemungkinan Allah tidak kehendaki sembuh untuk selama-lamanya. Ada obat yang lebih baik untuk hati dibandingkan Al-Quran? Tidak ada. Dalam? Tidak ada. Apakah ada obat yang lebih mujarab untuk penyakit hati dibandingkan Al-Quran? Ternyata Al-Quran tidak mempan untuk disampaikan kepadanya. Maka kemungkinan orang seperti ini tidak dikehendaki sembuh oleh Allah selama-lamanya. Tentu kita tidak ingin mendapatkan seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, bahwa hati yang keras itu merupakan sifat dasar orang-orang munafik. Nauzubillah. Hati yang keras merupakan sifat dasar orang-orang munafik. Sehingga orang kalau sudah terkena munafik demikian ini, mereka nggak punya iman di hatinya, itu kosong dari iman.
Hatinya kosong dari iman. Kita buka surat 63, surat Al-Munafiqun. Ayat 4 dan ayat 5. Sampai ayat 6 ya. Ayat 4 sampai ayat 6. Dibuka, dibaca terjemahnya langsung. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagungkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu, mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tuh kan, dasar baik. Oleh karena itu, ayo kita sempat-sempatkan. Sesibuk apapun kita, ojo sampai kita tidak ngaji. Naudzubillah. Jangan sampai kita tidak menghadiri majelis. Kalau pas ngaji begini kok hati nggak enak, jangan putus asa. Ulangi lagi besok. Datang lagi. Nanti kelamaan akan dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini diantara dampak buruk dari hati yang keras. Nah, persoalan berikutnya adalah apa sebab-sebabnya? Kira-kira yang menyebabkan hati itu keras itu apa? Jawabannya bulan depan. Karena harus nyari sebabnya ini. Kan harus diperiksa dulu. Baru nanti setelah ketemu kita bahas bareng-bareng, insyaallah. Karena sudah jam 9. Nanti kalau diteruskan hati kita tambah keras. Iki ngaji kok dalangan gak mari-mari. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau ada silakan, kalau tidak saya bersyukur kepada Allah. Mungkin Mbak. Nah, silakan. Mungkin bertanya. Nama saya Aris Pikir. Hati yang keras itu orang yang tidak mau dimanasihati. Apa itu dikarenakan faktor di makanan yang haram atau gimana bagaimana? Nah, ini sebenarnya untuk bulan depan ini. Ini bocoran. Iya, betul Pak. Salah satunya diantaranya seperti itu. Diantaranya yang menyebabkan hati keras itu adalah ad-dunub wal ma'as, adanya dosa dan kemaksiatan. Nggih. Dadi nek kula biasanya sering nginceng dosa. Tontonan-tontonan yang tidak baik, suara-suara yang tidak bagus, itu nanti jadi keras hati. Termasuk di dalamnya makanan-makanan yang haram. Termasuk di dalamnya. Sampeyan tinggali para koruptor niku. Kenapa kok ngendel nyolong? Karena sudah kebanyakan makan barang haram. Makane bejuk niku fardu ain. Wis gak wedi karo dosa. Kenapa? Karena setiap hari mengkonsumsi harta haram. Gak takut dengan dosa. Bohong itu wajib bagi mereka.
Awas, hati-hati loh, hati-hati. Dan efeknya bukan cuma ke kita, ke anak-anak itu. Ke anak-anak itu yang paling bahaya nanti. Ya, baik. Begitu Pak ya. Jadi ada bisa jadi karena perbuatan maksiat. Tontonan yang kita lihat, suara yang kita dengar, makanan yang kita konsumsi itu bisa menyebabkan hati yang keras. Insya Allah nanti akan kita kaji secara rinci. Kalau memang masih ada waktu, kita akan bersama-sama mengkaji tentang apa? Sebab hati yang keras. Nanti pembahasan setelah itu berikutnya apa obatnya? Karena harus diobati. Terus sikap kita menghadapi orang yang hatinya keras itu bagaimana? Itu kan penting apa enggak? Penting. Sangat penting. Karena yang namanya keras itu macam-macam. Bisa jadi nanti anak kita, bisa jadi nanti mantu kita, bisa jadi pasangan kita. Alhamdulillah. Banget. Itu terjadi nanti Pak dalam kehidupan, Masya Allah. Baik Bapak, sampai di sini dulu, kurang lebih mohon maaf. Ada kekurangan, itu bagian dari kelemahan kami. Semoga Allah memaafkan kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.